Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, regular pagi semester 4, STIE Taman Siswa Banjarnegara. Dalam video ini, kami diberikan tugas oleh Ibu Khonimah Zumrawatun Ainiyah, SE MSIMM, untuk membuat video tentang MKPK. Untuk materi yang akan kami bawakan adalah probabilitas. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Octavian Hairulisnanto, 1902012. Saya Dias Vaniza 1902006. Saya Devita Ramadhanti 1901007. Saya Nugrowati Pamungkas 1901026. Masuk dalam materi probabilitas. Probabilitas atau probability adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan tersebut berpeluang untuk terjadi. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event yang terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan, dan peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contoh, percobaan kegiatan pertandingan sepak bola antara Persib melawan Persija di Stadion Manahan Solo, 24 April 2021. Hasilnya, Persija menang, Persib kalah 2-1. Peristiwa yang terjadi, Persija menang. Pendekatan probabilitas ada 3: pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik didefinisikan setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan relatif didefinisikan probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Definisinya adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Konsep dasar hukum probabilitas. Yang pertama, hukum penjumlahan. P peluang A atau B sama dengan P peluang A ditambah P peluang B. Contohnya, P peluang A sama dengan 0,35, P peluang B sama dengan 0,40, P peluang C 0,25. Maka P peluang A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Peristiwa atau kejadian bersama. Rumusnya, P peluang A atau B
sama dengan P peluang A ditambah P peluang B dikurangi P peluang A B. Apabila P peluang AB sama dengan 0,2, maka P peluang A atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurangi 0,2 sama dengan 0,55. Yang ketiga, peristiwa saling lepas. P peluang AB sama dengan 0. Maka P peluang A atau B sama dengan P peluang A plus P peluang B ditambah 0 sama dengan P peluang A ditambah P peluang B. Selanjutnya hukum perkalian. P peluang A dan B sama dengan P peluang A dikali P peluang B. Apabila P peluang A 0,35 dan P peluang B sama dengan 0,25, maka P peluang A dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Selanjutnya kejadian bersyarat. P peluang B atau A. P peluang B atau A sama dengan P peluang A B dibagi P peluang A. Selanjutnya peristiwa pelengkap atau complementary event. P peluang A ditambah P peluang B sama dengan 1, atau P peluang A sama dengan 1 dikurangi P peluang B. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang masih belum jelas, harap ditanyakan dalam diskusi ini. Dari materi yang tadi saya paparkan, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ada. Saya. Ya, silakan Mbak Dias dulu. Bagaimana sih awal mula teori probabilitas? Pertanyaan yang menarik. Teori probabilitas pertamanya itu terjadi karena perjudian. Itu pada abad ke-9 oleh Pierre Simon dan Marquis de Laplace. Nah, di situ dia itu menyusun teori peluang secara umum. Nah, dari para perjudian itu, jadi Bapak Simon dan Bapak Marquis itu membuat teori tentang peluang secara umum. Nah, awalnya dari situ Mbak. Jadi dari perjudian menjadi teori. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang selanjutnya mau bertanya, silakan. Saya mengenai apa perbedaan antara probabilitas dan statistik dan mengapa mereka dipelajari bersama. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya. Ya, silakan Mbak Dias. Masalah yang dipertimbangkan oleh probabilitas dan statistik itu saling terbalik. Dalam teori probabilitas, kami mempertimbangkan beberapa proses mendasar yang memiliki beberapa keacakan atau ketidakpastian dimodelkan oleh variabel acak, dan kami mencari tahu apa yang terjadi. Dan kalau statistik itu, kami mengamati sesuatu yang terjadi dan mencoba mencari tahu proses apa yang menjelaskan pengamatan itu. Jadi kayak gitu. Ya, betul. Yang dijelaskan oleh Mbak Dias adalah benar. Intinya, perbedaan statistik dan probabilitas adalah kalau statistik mengamati data yang sudah terjadi atau peristiwa yang sudah terjadi. Kalau peluang itu yang akan terjadi dan kita menduga-duganya. Ya, barangkali Mbak Devita ingin bertanya. Ya, saya mau bertanya, apa penerapan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk penerapan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Yang saya ungkapkan itu contohnya untuk mengambil keputusan dan meramalkan suatu peristiwa.
Misalnya ketika Mbak Devita nanti hamil ya, itu ada peluang 1:1 untuk anaknya itu laki-laki atau perempuan, contohnya seperti itu. Atau misalnya bagi sensus penduduk, tingkat pendudukan di sini itu diperkirakan akan menjadi 5:6 untuk laki-laki dan perempuan. Nah, misal kalau datanya itu sudah terjadi, itu nanti masuknya ke statistika, bukan ke probabilitas. Probabilitas itu untuk sebelum kejadian itu terjadi. Seperti itu Mbak Devita. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Cukup. Ya. Terima kasih diskusi untuk hari ini, dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini berguna bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.